Pernah nggak sih kamu ngerasa seperti berada di dalam lingkaran rat race? Seperti tikus yang terus kejar-kejaran. Sebentar kamu merasa seperti berkelimpahan, seperti merasa, wow, I have the whole world karena gue merasa banyak duit nih. Tapi sebentar kamu merasa, gue rasanya kok nggak ada duit ya, selalu berkekurangan. Atau mungkin kamu adalah seseorang yang selalu mikir, kok gue selalu berasa berkekurangan ya? Kapan gue bisa merasakan peace of mind dan mencapai namanya financial stability? Kalau itu yang kamu rasain dan kalau itu yang selalu ada di pikiran kamu, gimana caranya mencapai financial stability? Video ini adalah untuk kamu. So, simak dan ikuti video ini sampai akhir. Karena hari ini kita akan bagikan 6,5 tips untuk mencapai the step by step untuk mencapai financial stability. Welcome back everyone to Teta Mega TV channel. Saya dengan Angelica. Misi dari channel kita adalah to bring inspiration, healing, and transformations in your life di bidang keuangan, di bidang relationship, di bidang mental health and spiritual. So, stay tuned and please subscribe. Dukungan kalian dengan subscribe, like, ataupun komen sangat-sangat kita hargai banget. Thank you ya guys. Oke, so ngomongin tentang financial stability. Kalau di video sebelumnya, saya udah ngomongin nih beberapa step financial freedom itu seperti apa sih jenis-jenisnya. Kalau kamu belum, kamu boleh nonton di sini. But the first step yang sangat masuk akal adalah level kedua dari financial freedom ini, yaitu financial stability, kestabilan keuangan. Nah, untuk mencapai kestabilan keuangan ini gimana sih caranya? Banyak orang yang maksudnya menebak-nebak dan nggak ngerti nih polanya seperti apa, bagaimana kita bisa disebut memiliki financial stability ini, pada saat apa, dan apa aja yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama, seperti biasa guys, kita harus membangun yang namanya emergency fund. Apa sih emergency fund? Emergency fund ini adalah dana cadangan. Dana cadangan bila terjadi apa-apa dalam kestabilan kita dalam kehidupan finansial kita ya, misalnya karena PHK lah, atau misalnya lagi ada kebutuhan medis yang sangat tinggi sekali, kita bisa pakai dana ini. Nah, dana cadangan ini biasanya nilainya adalah sekitar 6 bulan dari kebutuhan pokok kita. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita ada video khusus tentang emergency fund, bagaimana membuat emergency fund di sini. Nah, tetapi langkah yang kedua yang juga jarang sekali ngomongin adalah membangun buffer keuangan di luar emergency fund. Ketika kita udah punya namanya emergency fund, lu tahu kalau emergency fund itu nggak boleh dipakai sama sekali, ya. Nggak boleh dipakai kalau misalnya kamu kekurangan nih nutupin untuk kartu kredit, atau misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan vital, ya. Itu nggak boleh dipakai sama sekali. Untuk kebutuhan liburan juga nggak boleh dipakai sama sekali. Tetapi ketika kita membangun buffer keuangan, ya, buffer keuangan ini adalah dana cadangan di luar emergency fund, di mana kita bisa merasa lebih peace of mind. Oh, ternyata gue nggak cuma punya duit ini loh, gue punya duit cadangan kedua. Jadi kalau buat saya bilangnya mengatakan itu tabungan kedua, ya, jenis tabungan kedua. Berapa besar buffer keuangannya? Ya kalau misalnya baru mulai, kamu bisa mulai untuk target kamu adalah membangun sampai 1-2 bulan gaji lah istilah kata untuk buffer keuangan. Buffer keuangan ini di luar dari emergency fund ya guys. Kalau bisa, sebisa mungkin buffer keuangan ini juga jangan dipakai. Nah, yang ketiga adalah membangun dana pensiun. Banyak orang yang, apalagi kalau lu dari muda ya, masih muda, nggak mikirin untuk membangun dana pensiun. Padahal ketika kamu memulai apalagi dari muda, dari sejak kamu masih sangat-sangat baru mulai kerja gitu ya, atau baru mulai berumah tangga, membangun dana pensiun ini adalah tujuan jangka panjang yang sangat bagus. 2-5% deh guys, lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah mikirin sampai 7% dari penghasilan lu, nggak usah mikirin sampai 10%, 2-5% ini udah bagus banget. Dan dana pensiun ini sangat baik sekali kalau dikembangkan di instrumen-instrumen keuangan jangka panjang. Sekarang ini banyak sekali, kadang-kadang kamu bisa masuk ke mutual fund tuh kayak reksadana, kadang kamu bisa masukin ke asuransi yang memang berfokus kepada dana pensiun. Intinya adalah untuk membuat kamu merasa stabil secara keuangan. Gue ini apapun yang terjadi, kalau suatu hari gue udah tua, gue nggak kepepet minta-minta sama anak kalau memang punya anak, ya kan, nggak kepepet harus tergantung kepada saudara atau tunjangan sosial, tetapi saya punya sesuatu untuk menghidupi saya di masa depan nanti.
Yang selanjutnya, yang akan membuat kita bisa mencapai financial stability adalah dengan menghancurkan bad debt atau hutang-hutang buruk kita. Hutang-hutang buruk itu seperti apa? Hutang kredit card, personal loan itu kalau di sini kita bilang KTA gitu ya, kredit tanpa agunan. Atau patokannya adalah hutang-hutang yang bunganya atau interestnya lebih dari 7% per tahun. Per tahun ya guys. Mau bayangin, kalau kredit card itu bunganya kelihatan 1 atau 2%, tetapi itu per bulan. Apalagi kalau KTA. Nah, jadi tujuan yang pertama, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menghancurkan bad debt ini. Gimana cara untuk ngeberesin secepatnya? Kita juga ada video tentang bagaimana untuk membereskan hutang-hutang secara lebih cepat. Kita pakai metode debt snowball effect ya. Kamu bisa nonton di video ini. Saya menjelaskan secara sangat dalam dan bahkan ada contoh-contohnya dan bahkan prakteknya langsung. Oke, so ini penting banget guys, penting banget. Jangan pernah ada bad debt yang apalagi dalam jangka pendek ataupun jangka panjang yang akhirnya menghancurkan kamu secara keuangan. Yang selanjutnya adalah membuat yang namanya sinking fund. Sinking fund ini apa sih? Nah, jadi kalau kamu belum, sudah waktunya kamu membuat yang namanya budget ya, budget untuk memanage keuangan kamu. Nah, di dalam budget ini, di dalam anggaran keuangan, kita perlu menyisihkan untuk kebutuhan-kebutuhan kita atau untuk keinginan-keinginan kita. Pasti dong, kadang-kadang lu kepengen vacation lah, pengen holiday, pengen liburan, travel, atau kadang-kadang di hari-hari raya tertentu. Kadang-kadang kalau kita mengandalkan hanya uang yang ada sekarang tanpa memikirkan jangka panjang, uang itu nggak cukup atau bahkan membuat kita terpaksa ngambil yang namanya personal loan, KTA ya. Nah, aku nggak saranin banget untuk ngambil KTA di saat-saat seperti itu. Nah, yang kita bisa lakukan adalah membangun yang namanya sinking fund atau tabungan di muka. Oke, untuk sinking fund ini kita juga udah pernah ngebahas tentang apa aja sih sinking fund, apa yang dimaksud dengan sinking fund. Jadi sinking fund itu adalah dana yang kita sisihkan untuk kebutuhan tertentu. Misalnya untuk liburan, kamu udah tahu nih kamu mau liburan kapan aja. Kamu juga udah tahu nih setiap hari raya tertentu ya, hari raya di mana kamu akan memerlukan uang lebih. Atau kamu perlu untuk kebutuhan misalnya seperti bayar PBB rumah yang adalah tahunan gitu kan ya. Jumlahnya kan belum tentu kecil ya. Mungkin bisa lebih besar dan mungkin ada kemungkinan mengganggu keuangan kamu secara keseluruhan. Nah, supaya kita nggak terganggu, kita membuat yang namanya sinking fund. Dana yang kita cadangkan setiap bulan. Nah, ini membuat kamu lebih merasa secure secara financial. Jadi kamu memiliki financial stability. Oh ya, pokoknya dana ini gue udah ada, gue udah siap. Yang ini gue udah siap, ini udah siap. Istilah kata financial stability ini adalah bagaimana kita membuat pikiran kita itu peace of mind, damai dalam soal keuangan kita dan kita nggak ketakutan tentang masa depan kita. Yang selanjutnya, mungkin ada hubungan atau nggak ada hubungan, tetapi salah satu cara untuk mencapai financial stability adalah jangan lupa untuk invest dan donasi ke tempat-tempat yang memang kamu sukai ya. Jadi donasi ini sangat penting sekali, sangat-sangat penting sekali. Jadi menunjukkan bahwa kita menghargai hidup kita menghargai apa yang diberikan Tuhan kepada kita berikan kembali kepada Tuhan dengan bentuk donasi kepada mereka yang membutuhkan. Ya, ada donasi-donasi tertentu yang nilainya itu bisa mengurangi pajak kita. Ya, terserah kamu. Kamu bisa melakukan itu atau jadi misalnya donasi itu bisa menjadi bukti untuk pengurangan pajak. Itu bisa kamu pakai. Kamu boleh coba cari-cari. Nah, atau donasikan ke suatu tempat di mana kamu merasa ini adalah sesuatu yang membuat saya bahagia ketika saya melakukannya. Misalnya ke panti asuhan, ke panti jompo, atau donasi-donasi ke bencana alam. Itu juga hal-hal yang baik sekali. Ketika kita mendonasikan, kita juga merasa bahwa hidup kita berkelimpahan, kita memiliki financial stability. Jumlahnya nggak penting, yang penting adalah ketulusan dan keikhlasannya. Oke, last but not least, makanya ini gue bilang setengahnya. Actually, this is not very important, but quite important. Well, anyway, adalah coba belajar untuk membangun another stream of income. Jadi, income tambahan lain. Gak usah mikir yang gede-gede banget deh, guys. Jadi, mulai dari misalnya, kalau misalnya kamu udah berumah tangga gitu ya, mungkin bisa belajar bikin kue, ya, jualan kecil-kecilan, ya kan? Atau misalnya bantu jualan
baju, atau kalau kamu punya keahlian desain, kamu mungkin bisa sedikit freelance gitu ya. Tetapi ya tentu saja tetap hargai pekerjaan pokok kamu, karena maksudnya itu yang saat ini menghidupi kamu, ya kan? Nah, tapi sambil juga menciptakan, coba mungkin ada kesempatan-kesempatan lain, menambah skill kamu sehingga kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. So, dari semua langkah ini, yang manakah yang sudah kamu lakukan? Memang untuk membangun financial stability bukan sesuatu yang ketika kamu nonton film ini kamu bisa lakukan segera. Tetapi at least you know when you already have this, ketika kamu sudah memiliki 6 hal dasar ini, kamu sudah tahu bahwa kamu berada di financial stability, kamu bisa merasa lebih peace of mind dengan keadaan keuangan kamu. Jangan lupa untuk cek video kita yang lainnya tentang money management. Tadi video-video yang sudah saya kemukakan tadi, cek di deskripsi di bawah ini link-linknya. And also kita juga punya Instagram and Facebook yang kamu bisa ikuti di sini. Jangan lupa untuk follow ya guys. And kalau kamu belum, subscribe sekarang ya guys. Please komen di bawah ini apakah langkah-langkah ini sudah kamu jalankan, dan mungkin ada tambahan-tambahan dari kamu. Silakan komen di bawah ini juga. Saya dengan Angelica Real Sofio. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.